Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati, yang selalu sukses dalam menjalankan tugas. Sekarang kita pertemuan kedua materi mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Saya Khairul Sholihin, MPDI dari Sete Al-Fitrah, Surabaya. Materi pada hari ini, bagaimana kita mengenal tentang masalah filsafat pendidikan. Pengenalan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, definisi dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Kita mengkaji hal tersebut. Apa saja definisi dan tujuan yang ada di filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, hubungan antara agama dan pendidikan dalam Islam. Yang ketiga, peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Tiga hal pokok inilah pertemuan kedua kita bahas, yakni dalam lingkup pengenalan filsafat pendidikan Islam. Baik. Sekarang kita mencoba memahami betul bagaimana definisi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam yang relevan dengan pendidikan. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tujuan dan peran pendidikan dalam Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Ini dalam lingkaran definisinya. Lah, kita mencoba bagaimana memahami tujuan filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Lah, di dalam masalah tujuan filsafat pendidikan Islam, dalam utama tujuan filsafat pendidikan Islam yaitu apa? Untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Banyak hal. Di antaranya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Dua, mengenali tujuan pendidikan itu sendiri. Bagaimana pendidikan yang sebenarnya untuk seseorang, untuk orang ketika di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan pemikiran kritis. Ini tujuan dalam berfilsafat pendidikan Islam. Harus kritis, terampil pemikiran dan kritis, pemikiran kritis. Menyusun strategi pengajaran berbasis Islam, jelas, karena filsafat pendidikan Islam itu sendiri ini pasti berbasis Islam. Mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial bagaimana sesama. Kemudian menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Jangan sampai ketinggalan di dalam dunia pendidikan. Banyak hal yang harus kita hadapi. Sehingga apa? Sehingga di dalam filsafat, tujuan filsafat kita mempelajari filsafat pendidikan Islam ini, bagaimana kita menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Mengintegrasikan yang nomor 7, mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan empati. Islam mengajarkan nanti dalam berfilsafat bagaimana nilai-nilai keadilan yang harus dilakukan oleh sesama manusia. Mengembangkan pengetahuan dan akhlak. Yang nomor 9, menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan secara profesional. Jadi nomor 9 inilah bagaimana menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ini sangat penting sebenarnya kawan-kawan mahasiswa untuk memahami betul, apalagi kondisi saat ini. Bagaimana sesama Islam kita berhadapan, bersinggungan, bersentuhan
tapi bagaimana kehidupan pribadi kita menunjukkan keprofesionalan kita menghadapi sesama. Ini yang perlu nanti pembelajaran filsafat pendidikan Islam secara khusus. Yakni nomor 9 yang terakhir, ada sebuah tujuan yang sangat besar, yaitu apa? Menerapkan nilai-nilai Islam. Bagaimana nilai-nilai Islam yang sebenarnya dalam kehidupan pribadi dan profesional. Lah, selanjutnya di sini saya tampilkan sebuah catatan penting bagaimana tujuan filsafat pendidikan Islam. Apa catatan pentingnya? Untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan membimbing individu untuk mencapai keseimbangan spiritual dan moral dalam kehidupan mereka. Hal ini secara tidak langsung orang belajar filsafat yang harus kita tempuh, yang harus kita peroleh, catatan penting. Sehingga di sini memang saya tampilkan, saya wujudkan yang namanya catatan penting tujuan kita belajar filsafat pendidikan Islam, yakni apa? Yakni bagaimana karakter kita secara individu untuk mencapai keseimbangan spiritual, moral dalam kehidupan. Inilah hal yang pokok dalam sebuah catatan penting belajar filsafat pendidikan Islam. Karena dengan demikian kita bersentuhan, berdampingan kepada siapa saja, kepada kelompok apa saja, ada keseimbangan spiritual yang harus kita jaga, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, dan ada moral-moral dalam kehidupan, bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Inilah kalau orang sampai sudah mencapai suatu ilmu filsafat pendidikan, tidak akan lepas dari hal tersebut, yakni keseimbangan spiritual dan moral dalam kehidupan. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2, bagaimana hubungan antara agama dan pendidikan dalam Islam. Inilah dalam lingkaran filsafat pendidikan Islam, pendidikan Islam ini ada, kita dalam Islam ada hubungan antara agama dan pendidikan. Dalam Islam, saya ulangi, dalam Islam hubungan antara agama dan pendidikan sangatlah erat dan saling terkait. Agama Islam memiliki peran sentral dalam membentuk prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan pendidikan. Kemudian slide selanjutnya saya tampilkan aspek penting dalam hubungan antara agama dan pendidikan. Apa aspek penting? Ada 9 aspek hubungan antara agama dan pendidikan Islam. Yakni apa? Agama sebagai sumber nilai-nilai dan pedoman pendidikan. Jelas. Ini yang harus kita pegang. Aspek penting bagaimana hubungan antara agama dan pendidikan dalam Islam. Agama sebagai sumber nilai dan pedoman pendidikan. Tujuan utama yang nomor 2, tujuan utama pendidikan dalam Islam mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 3, pendidikan sebagai bentuk ibadah. Nomor 4, tarbiyah, pembinaan dan pendidikan moral. 5, pendidikan sebagai kewajiban agama. 6, hubungan guru dan murid. 7, pendidikan sebagai tanggung jawab keluarga. 8, keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, dan akhlak. 9, mengatasi tantangan modern. Kita belajar filsafat pendidikan Islam, ini aspek penting, ada 9 hal yang harus juga menjadikan pegangan tarbiyah, pembinaan, dan pendidikan moral. Bagaimana membentuk moral kita? Bagaimana moral kita mempunyai moral yang mulia, akhlak yang mulia, dan seterusnya.
Dan juga tidak akan ketinggalan bagaimana menghadapi tantangan modern, bisa mengatasi. Selanjutnya catatan penting, saya beri catatan penting ya, di dalam masalah hubungan antara agama dan pendidikan agama Islam, yakni apa? Dalam keseluruhan, agama Islam bukan hanya berfungsi sebagai ajaran spiritual, tetapi juga menjadi panduan etika dan moral dalam pendidikan. Pendidikan dalam Islam diarahkan untuk membentuk individu yang bertakwa, berintegritas, dan memiliki pengaruh positif dalam masyarakat dan dunia. Ini hal pokok. Filsafat pendidikan Islam ini mempunyai juga catatan penting bagaimana memiliki pengaruh yang positif dalam bermasyarakat, bahkan dunia, ya kan? Ini yang harus kita cermati. Kemudian yang nomor 3, ini gak kalah pentingnya juga, bagaimana peran pendidikan di dalam filsafat pendidikan Islam itu harus mempunyai peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Tidak akan lepas dari itu. Filsafat pendidikan Islam. Pendidikan bukan pengetahuan akademis saja, tapi juga membentuk kepribadian yang baik dan akhlak mulia. Ini perlu kita ajarkan. Kita nggak kalah di dalam akademisi, tapi kita juga harus mempunyai kepribadian yang baik dan mempunyai akhlak yang mulia. Ini hal yang penting. Bagaimana akhlak ini tertanam kepada kita semua, terutama kepada rekan-rekan mahasiswa setelah menempuh strata satunya secara akademisi boleh kita punya. Tapi kepribadian yang baik dan akhlak yang mulia ini harus tertanam pada diri kita. Inilah yang nomor 3, peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Ini ranah di dalam filsafat pendidikan Islam. Kemudian ada beberapa juga sudah terulang kembali, tapi ini juga kaitannya dengan bagaimana peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Yang nomor 3, yakni apa? Pendidikan mempunyai peran penting membina karakter dan akhlak. Ini pembinaan. Pembinaan nilai-nilai moral yang nomor 1. Pengembangan kesadaran etika ini harus ada. Pengenalan ajaran agama, pengembangan empati dan kepedulian sosial, peningkatan kesadaran diri ini juga harus kita peroleh setelah kita mempelajari bagaimana filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Pembinaan kemampuan berpikir kritis harus punya. Orang Islam sesama ini harus mempunyai berpikiran kritis, tapi kita selalu mengedepankan bagaimana nilai-nilai moral, bagaimana akhlak yang mulia sesuai dengan hal yang nomor 3, yaitu peran pendidikan dalam pembentukan karakter dan akhlak. Kemudian yang nomor 7, penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ke-8, pembentukan kepribadian yang berkualitas. Nomor 9, pengenalan terhadap prinsip keadilan. Sekali lagi, ada catatan penting pembinaan karakter akhlak, yaitu menciptakan dan menghasilkan individu yang taat beragama, berbudi pekerti luhur, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Inilah ruang lingkup yang nantinya kita belajar, kita menguasai filsafat pendidikan Islam. Itulah bagaimana ruang lingkup yang ada nanti kita kuasai, nanti kita fahami terkait dengan bagaimana di dalam perkuliahan mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.